Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan masih juga diberikan kesempatan untuk terus-menerus berubudiyah kepadanya. Berikutnya, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pengajian ba'dal maghrib yang pada kesempatan ini, di malam yang berbahagia ini, yang menjadi topik pembahasan kita adalah hakikat al-amanah. Hakikat amanah. Memang judul yang sangat singkat dan merupakan judul yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Amanah didefinisikan oleh salah seorang ulama yang menulis tentang akhlak, ialah al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Amanah adalah melaksanakan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak hambanya. Kita sering mengatakan ke orang atau mempertanyakan orang lain apakah dia amanah ataupun tidak. Ketika kita mendengar seseorang itu diberikan jabatan atau dilantik, kita sering mengucapkan bahwa jabatan itu amanah. Sebenarnya hakikat amanah itu tidak hanya pada praktek amaliyah harian, tetapi jauh daripada itu. Sehingga ulama merangkum definisinya al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Melaksanakan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hambanya. Ini kita angkat dari sebuah kitab yang sama seperti topik yang berkaitan dengan dusta dan kebenaran, yaitu dari kitab Taisirul Khallaq fi Ilmi Al-Akhlaq, salah satu kitab akhlak yang dipelajari di Aceh, bahkan di seluruh pesantren di Indonesia itu dipelajari sebagai kitab dasar dalam membentuk karakter santri ataupun peserta didik secara umum. Lalu berdasarkan kitab ini, amanah itu yukamiluddin. Artinya amanah itu menyempurnakan agama seseorang. Artinya kalau seseorang itu belum memiliki sifat amanah, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya, maka agamanya belum sempurna. Ini bukan pendapat pribadi, tetapi berdasarkan
literatur Islam yang ditulis oleh para ulama-ulama. Orang yang tidak memiliki amanah, maka agamanya belum sempurna. Yang kedua, watusanu al-a'rad. Amanah itu menjaga harga diri. Artinya, orang yang amanah harga dirinya terjaga. Bahkan orang yang amanah dengan keamanahannya akan menjaga harga diri orang lain. Artinya saudara-saudaranya. Itu. Jadi harga diri ini juga amanah. Kadang-kadang kita tidak mempermasalahkan harga diri kita. Tetapi di dalam sejarah, umat Islam pernah berperang dengan kaum musyrikin karena mempertahankan harga diri. Dalam sebuah riwayat diceritakan, salah seorang wanita mukminah melewati suatu jalan di Mekah, lalu ditarik jilbabnya oleh kaum musyrikin. Akibat itu terjadilah perang antara kaum muslimin dengan musyrikin. Pertanyaannya, kenapa harus dengan peperangan? Karena jilbab wanita itu adalah harga diri Islam. Jadi di saat orang non-muslim atau orang lain mengganggu harga diri orang Islam, maka orang Islam harus mempertahankannya walaupun dengan perang. Sehingga terjadilah perang antara kaum musyrikin dengan muslimin di Mekah pada waktu itu. Nah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga di sini bahwa Imam Syafi'i sangat ketat dalam hal menjaga harga diri, atau bahasa lain disebut juga dengan muru'ah. Kata Imam Syafi'i, "Lau alimtu anna syarbal ma'al barid naqasa min muru'ati ma syarabtu." Andai kata aku tahu bahwa meminum air dingin itu mengurangi harga diriku, maka aku tidak akan minum air dingin itu. Sampai seperti itu Imam Syafi'i menjaga harga diri. Ini gambaran menjaga harga diri pribadi. Dan juga secara umum umat Islam wajib menjaga harga diri umat Islam dan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wa tuhfadhu al-amwal. Artinya amanah dapat menjaga harta. Orang yang amanah tidak akan mengurangi harta orang lain. Tidak akan mempergunakan harta dirinya bukan pada tempat yang sesuai, arti yang diridai oleh Allah. Itu amanah. Nah, ulama menggali penyebab bahwa amanah itu mampu menjaga agama, menjaga harga diri, menjaga harta. Alasannya ternyata li'annal qiyama bihuquqillahi ibaratun 'anil ma'murati wajtinabil munhiyat. Karena melaksanakan hak Allah itu sama dengan melakukan ma'murat. Artinya semua perintah. Dan sama dengan menjauhi larangan, semua larangan. Kita kadang-kadang mendengar menjauhi larangan itu mungkin bukan 24 kali dalam satu hari. Kalau satu hari 24 jam, bukan 24 kali kita dengar, malah lebih. Bahkan kita baca, malah lebih. Tetapi yang jadi masalah, wajtinabu al-munhiyat itu tidak semudah kita baca, kita dengar, walaupun ribuan kali kita dengar per hari, belum tentu kita mampu melaksanakan wajtinabul munhiyat itu satu kali satu hari. Nah, jangankan wajtinab al-munhiyat, orang yang tidak salat belum berani kita mengajaknya untuk salat.
masih kita membiarkan dia menjadi penonton kepada orang-orang yang keluar dari rumah ke masjid. Belum mampu kita. Ini di kota, belum lagi di daerah. Yang ketika orang-orang ke masjid hari Jumat, itu kita temukan di pos-pos itu, pos jaga, rangkang-rangkang. Itu masih banyak orang yang berkumpul di pos, di rangkang-rangkang. Padahal azan Jumat sudah azan khutbah. Tapi orang masih berkumpul seperti itu. Jangankan wajtinabu munhayat, mengajak itu belum mampu kita. Apalagi hari ini kalau kita mengajak kepada yang baik, bisa dianggap pelanggaran HAM. Karena meninggalkan yang baik itu hak asasi katanya. Sudah sampai tahap seperti itu. Kemudian, yang pertama, artinya melaksanakan hak Allah. Lalu kemudian, wal qiyamu bihuquqi ibadih, menunaikan hak-hak hambanya apa? Ibaratun an raddil wada'i'. Sama seperti mengembalikan titipan misalnya. Ada orang amanahkan sesuatu pada kita. Jadi kita kembalikan titipan itu seperti yang dititip. Di kita hari ini, misalnya jangankan titipan benda biasa. Kita titip harta wakaf, harta wasiat saja pada seseorang, kita khawatir apakah dilanjutkan kepada penerimanya atau tidak. Tapi dulu-dulu, misalnya kalau kita lihat di alam Melayu, di sana ada lembaga penitipan dan itu letak di bawah Menteri Agama yang khusus mengelola harta wadiah, apakah itu wasiat, apakah itu wakaf, yang kadang-kadang orang tuanya sudah meninggal, yang dia beranggapan tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia dapat surat atau panggilan untuk mendatangi majelis agama. Ternyata di sana dia sudah diwasiatkan oleh orang tuanya harta di bulan untuk si fulan, harta fulan untuk si fulan. Artinya begitu amanah orang yang menerima wasiat. Ini yang dimaksud dengan wal qiyamu bi huquqi ibadih, menunaikan hak-hak hamba itu. Jadi apa dan minta alam urung jujur lagi kan? Memang kadang-kadang urung Muslim, memang kadang-kadang urung tahu wara, tapi belum tentu amanah itu sewara penampilan. Hana tu tujuan lam tak titip harta wasiat buat urungnya nunjuk saya aku colong singa atau nunjuk singa aku tipulan. Han lawan tak tujuan katanya. Ya. Kemudian watarkil at-tatfif fil kailin aw wadnin aw dar'in, tidak mengurangi ya timbangan, sukatan, ukuran. Nah, ini tidak lagi menjadi perhatian orang banyak. Kadang-kadang lebih-lebih kurang, betul lebih-lebih kurang itu salah satu sikap toleran dalam bermuamalah transaksi itu, ya. Tapi kadang-kadang itu sudah terjadi pengurangan di sukatan, ya, di timbangan. Nah, kita pernah mendapatkan informasi apakah itu benar ataupun tidak. Ketika ada bansos, bantuan sosial, misalnya per rumah, per kakak itu diberikan beras 25 kilo misalnya per kakak. Orang menerima kan tidak mempertanyakan apakah ini benar 25 kilo. Tapi ada informasi yang kadang-kadang hanya 20 kilo, 5 kilo lagi sudah ditatfif, artinya dikurangi. Kadang-kadang tidak dikurangi sukatan, timbangan, tapi dinaikkan harga. Itu bukan orang-orang yang punya sifat amanah. Siapa yang tidak tahu bahwa amanah itu salah satu sifat wajib pada diri Rasulullah? Seharusnya umatnya pun wajib memiliki sifat amanah. Wa tarki ifsya'i al-asrar wal-uyub, dan tidak menyebarkan rahasia orang lain dan aib orang lain.
Itu amanah. Baik melalui medsos, karena memang jalur itu yang paling banyak hari ini, dan yang paling cepat tersebar juga melalui itu hari ini. Dan orang tidak terasa bahwa negatif orang itu disebar. Hari ini kan banyak anak-anak milenial kadang yang mengotak-atik foto orang, yang mengotak-atik ceramah orang, lalu disebar dengan tujuan tertentu. Itu tidak amanah. Kalau kita lihat fenomena dan gejala-gejala yang ada di medsos yang terdapat pada generasi milenial hari ini, hampir kita katakan sifat amanah pada generasi milenial itu sudah langka. Dan melalui praktik itulah yang membuat kegaduhan suasana. Coba kalau umpamanya ceramah orang, biarlah seperti itu. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kalau ada foto orang, biarlah seperti itu. Tidak perlu diedit. Ini kita ubah. Sebenarnya hukumnya itu haram. Padahal dalam hadis disebutkan apa? Man satara aiban minan nas, satarallahu lahu sab'ina aiban yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi satu aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi 70 aibnya nanti di akhirat. Tapi kita tidak berlomba-lomba menyebarkan aib orang lain. Seakan-akan kalau satu hari kita tak menyebar berita-berita yang negatif, yang aib, tidak enak perasaan, tidak enak badan seakan-akan. Subhanallah. Itu. Kemudian wa yakhtara li nafsihi ma huwa aslahu la fid dini wad dunya. Orang yang amanah ialah orang yang memilih yang lebih aslah untuk dirinya, baik untuk agama maupun untuk dunianya. Dia tidak akan memilih yang membawa mafsadah kepada dirinya, baik untuk agamanya maupun untuk dunianya. Itu orang amanah. Nah, lalu penulis kitab ini mengutip ayat Al-Quran dan juga hadis. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu sering kita dengar. Allah memerintah kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, artinya kepada pemiliknya. Dan Nabi SAW mengatakan, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Cuma sebagai ulama mengatakan, la yang dimaksud pada la imanalah itu la lil kamal. Makna lil kamal, tidak sempurna iman seseorang kalau ia tidak punya amanah. Dan tidak sempurna agama seseorang kalau ia tidak menunaikan janji. Kita sudah berjanji, kita ulur-ulurkan janji orang, bahkan kita tidak menunaikan janji orang, itu tanda-tanda tidak sempurna agama. Nah. Kemudian dilanjutkan dengan wa dhiddul amanah al-khiyanah. Lawan amanah ya khiyanah. Yang paling banyak hari ini tersebar di kalangan dan di tengah-tengah kita hari ini adalah itulah sifat khiyanah. Nah, kalau di Aceh dulu kan paling banyak khiyanah, artinya cuma. Ya, dalam sejarah Aceh kan ada sebutan Panglima Tibang, ya, yang berkhianat kepada perjuangan, berpihak kepada Belanda, atau berkhianat kepada bangsa sendiri, memihak kepada bangsa lain. Itu sebenarnya pengkhianat. Bahasa Acehnya cua. Ya. Nah, apa arti khianah? Definisinya adalah mukhalafatul haq binaqdil ahdi fisir. Artinya mukhalafah, lawan kebenaran dengan ingkar janji secara tersembunyi.
secara rahasia, secara halus. Jadi orang yang berkhianat tidak langsung-langsung dia berkhianat. Makanya lebih sulit melawan orang yang secara diam-diam berbanding langsung-langsung. Makanya dalam Al-Quran itu, di akhir surah Al-Fatihah itu kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim, yang dimaksud di situ siapa? Yaitu Yahudi. Karena Yahudi terang-terangan menjadi musuh ataupun menentang Islam. Yang susahnya apa? Waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin siapa? Nasrani. Kenapa? Nasrani itu lebih bahaya kadang-kadang, ya. Karena dia tidak langsung-langsung, tetapi ia ingkar janji secara halus. Kita tanpa terasa seperti itu. Cuman hari ini perlu ada penelitian. Siapa yang dimaksud dengan waladdallin? Nasrani. Maksudnya siapa yang dimaksud dengan Nasrani hari ini? Kita kan sudah sering tahu Yahudi, jelas. Itu musuh utama umat Islam. Kalau dalam ayat apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara. Yahudi sudah jelas. Nasara itu yang mana? Karena dia secara halus. Kalau kita lihat, Nasara ini sama seperti sikap. Tapi bukan saya maksudkan itu juga Nasara, bukan. Maksudnya, sikap Nasara sama seperti Taqiyah dalam Syiah. Taqiyah dalam Syiah, dia berkaki dua. Mana Taqiyah itu berpura-pura, itu berkaki dua. Separuh kakinya, artinya sebelah kakinya ke dalam Ahlussunnah, sebelah kakinya ke dalam Syiah. Dan Syiah tidak akan masuk ke dalam suatu masyarakat dengan membawa akidah. Tidak pernah kita dengar Syiah datang ke suatu masyarakat membawa adzan Hai Ali Waliullah, itu tidak ada. Tidak ada Syiah masuk ke dalam satu masyarakat yang mengatakan syariatnya itu boleh mut'ah, tidak ada. Karena itu sudah final. Tapi bagaimana juga mereka masuk? Masuk mereka itu melalui 3 pintu. Yang pertama melalui pintu politik. Yang kedua melalui pintu sosial. Bawa bantuan-bantuan. Karena bantuan yang dibawa, kan kita tidak bisa menolak. Yang ketiga masuk melalui sufi. Jadi 3 pintu dia masuk. Pintu politik, pintu sosial, dan pintu sufi. Nah, kita Aceh ini sebenarnya dalam hal ini harus hati-hati. Ini sudah sedikit menambah di luar ini. Kita sudah pernah terjerumus, termakan oleh taktik dari Sunok Hogronyo. Dengan penampilannya yang serban, kalau bahasa Aceh kan serban besar, kan? Dengan jubahnya yang besar, dengan keluar ayat-ayat Al-Quran di apa namanya, di mulutnya, hadis-hadis Nabi. Kita tidak tahu. Karena orang Aceh tidak percaya lain. Karena begitu dilihat, dia berjenggot, dia kemudian punya serban, punya jubah, itulah yang dipercaya. Karena penampilan. Sehingga ada orang Aceh yang dikebumikan, bukan kepalanya menghadap ke barat, menghadap ke timur. Dipercaya juga oleh orang Aceh dulu. Karena kenapa? Terpercaya dengan penampilan. Hari ini orang Aceh harus hati-hati dengan New Sunok Hogronyo. Itu hati-hati saja. Tapi bukan untuk berburu hati kepada siapapun. Dosa dalam agama. Dan itu dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu jittimu. Ya ayyuhalladzina amanu jittanibu. Apa kata Allah itu? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Artinya prasangka buruk ke orang. Kita tidak berprasangka buruk ke orang, tapi hati-hati. Ya, hati-hati dengan New Sunok Hogronyo itu. Karena cara menipu orang beragama dengan agama.
Aceh kan dikenal sejak berdirinya Aceh sampai hari ini dikenal orang paling kental beragama. Bagaimana cara menipu orang beragama? Dengan agama. Contoh, Syekh Barsisa itu dalam sejarahnya kan paling saleh dia. Tidak ada orang yang mampu menandingi kesalehannya. Tidak ada orang yang mampu menandingi ibadatnya. Dilihat oleh iblis. Bagaimana cara iblis menggoda dan menipu Syekh Barsisa? Dia buatlah penampilan melebihi penampilan Syekh Barsisa. Kalau Syekh Barsisa sanggup puasa Senin, Kamis, dia sampai seminggu boleh puasa. Kalau Syekh Barsisa sanggup tahajud tiap malam 11 rakaat, dia lebih daripada itu. Jadi Syekh Barsisa akhirnya terfikir, rupanya ada orang lain yang lebih saleh daripada aku. Akhirnya luluh juga. Nah, begitu pula cara menipu orang yang beragama atau cara menipu orang Aceh. Kalau kita katakan yang beragama itu orang Aceh karena itu paling kental, itu dengan penampilan agama. Yang tua guru Aceh, fanatik ke, yang engkah nak fikir. Nah, benar. Nya yang perlu diwaspadai oleh orang Aceh, baik fanatik orang kau. Nya pada pegang bahasa Aceh, baik fanatik orang kau. Harus hati-hati. Nya akhir zaman. Baik. Apa mudarat, efek negatif daripada khianat itu? Minha ayusafa sahibuha bil ghadri. Pelaku khianat, pengkhianat, ia punya sifat ingkar janji. Nah, itu sifat pengkhianat. Kemudian wanaqsiddin, kurang agama. Makna kurang agama ini, agamanya kaleng-kaleng, asal jadi saja agamanya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kurang agama ini sama dengan kurang iman, ya. Kata Imam Syafi'i, al-imanu yanqusu wa yazid. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Dalam tafsirnya, yanqusu bi maksiatillah, ia berkurang atau menurun dengan sebab maksiat kepada Allah, wa yazidu bi ta'atih, dan bertambah dengan taat Allah. Itu yang dimaksud dengan kurang agama, sama dengan kurang iman. Wa inhitatil himmah, dan menurunnya semangat beramal kurang, bahkan hilang. Itu sifat daripada pengkhianat. Kemudian wadanaatin nafsi, artinya punya jiwa yang rendah. Kalau punya jiwa yang rendah berarti kurang akhlak. Itu jiwa yang rendah. Kemudian wa minha i'radun nas anhu li isatihi ilaihim. Artinya orang akan menjauh daripada pengkhianat karena dikhawatirkan orang yang berkhianat akan berbuat jahat kepada orang. Maka orang menjauh. Nah, kemudian yang lanjutnya waqat'u yadi idza saraka minhum. Nanti hukumnya orang yang berkhianat itu kalau ia mencuri akan dipotong tangan. Itu negatifnya. Kemudian wa bughdullahi alaihi wa ta'dhibuhu iyyahu li'annahu lam yura'i ma kallafahu bih. Murka Allah dan siksa Allah kepada pengkhianat. Kenapa? Karena ia tidak mampu menjaga apa yang ditaklifkan oleh Allah kepadanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu dipanggil orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah. Artinya melewati batas-batas hak Allah, meninggalkan larangan perintah Allah dan melakukan pelanggaran. Itu berkhianat kepada Allah dan juga berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum,
dan mengkhianati amanahmu. Ini amanah di sini banyak. Ada amanah amaliyah harian, ada amanah ilmiah, ada amanah wilayah. Amanah ilmiah, orang yang berilmu harus menyampaikan ilmu sesuai ilmu. Misalnya ilmuwan atau saintis. Ini kita sedang dan masih dalam COVID misalnya. Vaksin sampai sekarang belum ditemukan. Saintis, ilmuwan itu perlu ya menyatakan yang benar terkait dengan virus COVID-19 dan juga vaksin itu. Nah, kalau tidak, itu pengkhianat. Nah, kalau wilayah, artinya kekuasaan, jabatan. Ketika dilantik, berarti dia sudah diberikan amanah. Tapi, kalau kita lantik orang yang tidak sesuai bidang, itu melanggar amanah. Itu sama juga dengan watahunu amanatikum. Dan ini cukup banyak hari ini. Ada orang yang jurusannya apa? Jurusannya perabot. Dilantik menjadi kepala bagian perikanan. Kenggurasi kan? Ini mengkhianati amanah namanya. Padahal Al-Quran telah jelas-jelas menyatakan, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga jangan mengkhianati amanah di antara kamu. Baik, semoga bermanfaat. Kita masuk dalam sesi tanya jawab ataupun tanggapan. Para jamaah dipersilakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz ada menyampaikan masalah wasiat. Wasiatnya yang ada hubungannya juga dengan dari amanah. Yang melaksanakannya wasiat itu, memang wasiat itu harus dilaksanakan oleh umpamanya ada pada waktu dia hidup, dia pernah mewasiatkan untuk wakaf umpamanya. Kalau dia meninggal nanti, kemudian harta saya menjadi wakaf umpamanya ke masjid. Tapi yang diwakafkan itu bahkan melebihi setengah daripada harta. Dia tidak punya anak, bahkan nggak kawin. Sampai sekarang dah meninggal. Kemudian walinya ada, walinya keponakannya dari saudara laki-laki. Kemudian yang diwasiatkan itu bahkan bukan lebih dari sepertiga, bahkan lebih daripada setengah yang diwasiatkan. Bagaimana kalau walinya itu bisa melanggar wasiat tersebut karena harta yang diwasiatkan itu, wakafkan itu lebih banyak, bahkan lebih dari setengah harta. Demikian Ustaz. Menarik. Terima kasih. Kalau yang terakhir, bagaimana seorang orang tua mewasiatkan hartanya melebihi sepertiga? Nah, dalam fikih, pemilik harta, apakah itu orang tua, apakah itu wali kita, dia boleh melakukan wasiat, baik wasiat itu untuk diwakafkan kepada maslahah ammah muslimin ataupun muayyan. Karena wakaf ada dua dia. Ada wakaf muayyan, ada wakaf ghairu muayyan. Ada wakaf yang dikhususkan misalnya untuk masjid. Ada wakaf yang sifatnya ammah, yang penting kemaslahatan umum, ya. Tetapi ada juga pendapat ulama, semua bentuk harta agama itu untuk kemaslahatan umum, termasuk untuk membuat masjid, itu kan kemaslahatan umum juga, ya. Lalu kaitannya dengan
wasiat yang lebih daripada sepertiga harta. Nah, dalam fikih Syafi'i tidak boleh seorang ayah atau wali mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga. Kalau lebih sepertiga, harus ada izin daripada ahli waris. Kalau ahli waris tidak mengizinkan lebih daripada sepertiga, maka yang lebih tidak sah. Yang sah, yang sepertiga saja. Nah, seperti itu dalam fikih. Jadi yang lebih daripada sepertiga itu dikembalikan kepada harta warisan. Karena tanpa izin wali. Makanya kalau seorang ayah atau wali ingin mewasiatkan lebih daripada sepertiga, harus mendapatkan izin ahli waris. Seperti itu dalam fikih. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini contohnya begini Ustaz. Seorang teman, dia berikan emas 1 kilogram kepada tukang jual emas. Yang 4 peng, yang 4 melung kepudu wadro. Ya, dengan harga sekian. Selama 2 tahun diambil. Ya, diambil dengan harga emas yang sudah tinggi. Tapi dengan jumlahnya juga 1 kilo. Nah, jadi hingga dia tidak habis membayar. Nah, tidak habis membayar. Ya ada sisa. Karena tidak ada bunga segala macam. Kembali saja emas. Nah, apakah ini dia melanggar amanah atau memang dia hutang tuh? Apa boleh orang yang memberi emas seperti itu? Terima kasih Ustaz. Itu sama dengan wadiah. Orang yang amanah mengembalikan wadiah sesuai dengan wadiah yang dititip pada saat dititip. Baik dari sisi jumlahnya ataupun dari sisi bentuknya. Kalau yang dititip dulu 1 kilogram, berarti dikembalikan 1 kilogram. Kalau jenisnya itu muh London, ya harus dikembalikan muh London. Nah, karena sebenarnya yang namanya wadiah tidak mungkin berubah-ubah dia. Karena tidak ditaati oleh orang yang menerima amanah. Tidak boleh ditaati. Contohnya begini lagi. Contoh amanah. Ada salah seorang imam masjid di daerah saya, sudah almarhum beliau. Setelah beliau meninggal, kami membuka file-file masjid, ya. Dalam sebuah lemari itu ternyata bukan hanya catatan masjid, tapi semua sumbangan disimpan di situ masih terbalut seperti dikasih oleh orang yang kasih. Cuma misalnya dikasih pakai amplop. Kata orang yang kasih, ini untuk masjid Abi. Ditulis, ini untuk masjid. Di amplop itu ditulis. Diikat, disimpan. Tidak dibuka dan tidak terbuka sampai beliau meninggal. Nah, ini contoh amanah. Jadi kalau tadi orang yang menitip emas 1 kilogram, kalau dia orang amanah, tidak mungkin ada berubah-berubah. Masalah harga naik itu lain cerita. Tapi dia harus mengembalikan 1 kilogram emas yang dititip dulu. Artinya, simpanan atau wadiah dari orang lain sama kita, kalau kita amanah, tidak mungkin terotak-atik amanah itu. Tidak ada istilah, kita gunakan dulu nanti kita bayar. Itu tidak ada. Nah, cuman naur lagi ya. Naur lagi ya. Artinya munyo amanah hanam duka lumoi. Nyaga mana? Kan jumlah hanam duka lumoi hanam duka kan jumlah. Man munyo era uronyo kan leba lumoi penting. Tapi bak jumlah. Kalau dia menitipkan uang 1 juta, ketika dikembali juga 1 juta, itu amanah.
Masalah lumoi, urangnya anale berlaku lumoi, apalagi jina pakai banking, ya, pakai apa namanya sistem online. Jadi yang penting itu adalah angka, bukan lumoi. Jumlah, yang penting jumlah bukan angkanya. Baik, ada yang lain? Silakan. Baik, sedikit kita membahas kalimat amanah itu. Sebenarnya itu kalimat masdar, sama seperti aman, itu masdar. Yang asal kata amanah itu daripada al-amnu, aman. Nah, jadi makna aman lawan daripada ketakutan. Jadi orang yang amanah pasti pemberani. Nah, itu intinya. Kalau kita mendengar orang berbicara itu belak-belakan tanpa ada rasa takut sedikit pun, mungkin itu dia sifat amanah. Nah, karena tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mengatakan secara terang-terangan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab yang lain, amanah itu ada ciri dia. Yang pertama cirinya iffatul amin. Ada rasa iffah orang yang amanah. Bagaimana rasa iffah? Rasa terpelihara diri orang yang amanah. Bagaimana rasa terpelihara diri? Amma laysa lahu bihaqqun. Artinya rasa terpelihara diri dari hal-hal yang bukan haknya. Bagaimana? Yang kedua, ta'diyatul amin ma yajibu alaih li ghairi. Ada sifat ingin menunaikan kewajiban orang lain yang ada padanya. Dia tidak ingin ada kewajiban orang lain sangkut padanya. Dia ingin bebas. Ada tidak perasaan itu pada seseorang seperti itu? Berarti itu ciri orang amanah. Kemudian ciri lainnya adalah ihtimam al-amin bihifdhi ma ustu'mina alih. Artinya ada rasa pada orang yang amanah, ada perhatian pada orang yang amanah untuk menjaga apa yang dititipkan padanya. Ada rasa itu, artinya tanggung jawab seperti itu. Nah, itu dia al-amin, artinya amanah. Dan orang amanah itu tidak hanya dipercayai oleh orang-orang yang sejenisnya, sesama muslim, bahkan non-muslim pun akan mempercayainya. Ini kan sudah jelas sejarah bagaimana Muhammad dipercayai oleh non-muslim ketika beliau hijrah ke Madinah. Kan Ali tinggal, di antara tujuan Ali tinggal untuk apa? Untuk mengembalikan wadiah atau titipan-titipan orang lain yang termasuk titipan non-muslim. Kenapa non-muslim menitip sama Muhammad? Karena Muhammad al-Amin. Ma'ina mbak tanya Munan. Ya, Munan. Baik, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? 2 menit lagi. Jadi amanah tidak hanya pada satu hal, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada amanah pada harta, ada amanah pada harga diri, ada amanah pada fisik kita, ada amanah. Ada amanah pada al-ma'arif wal-ulum at-tisain, dan ada amanah pada wilayah, artinya jabatan. Amanah pada fisik yang belum kita jelaskan, yang dimaksud adalah i'ta'u haqqin haqqah, memberikan hak sesuai haknya. Maksudnya di sini apa? Kata Rasulullah, anna li badanika 'alaika haqqa. Jadi fisik kita itu punya hak dia. Kalau lapar makan, kalau lelah harus istirahat. Itu hak badan. Itu namanya
amanah dengan fisik yang kita punya. Makanya dalam salah satu ungkapan yang lain, nafsuka matiyatuka, dirimu itu adalah kenderaanmu. Jadi bagaimana kita menjaga kenderaan kita? Artinya bagaimana menjaga fisik kita ini? Berikan hak sesuai dengan haknya. Kalau mata haknya tidur, kalau organ yang lain, misalnya hati, dia harus diberikan hak zikir, mengingat kepada Allah. Nah, jadi juga kita punya pikiran. Kita isi pikiran itu dengan isian yang membuat otak kita itu hidup, ya, yang membuat otak kita itu selalu berpikir atas keesaan Allah Ta'ala. Artinya tidak kosong otak kita. Itu memberikan hak namanya. Baik, ada yang lain pertanyaannya? Ya, waktu habis ya. Jadi demikianlah topik kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan semua kita menjadi umat-umat yang amanah bagi diri sendiri dan juga bagi agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.